Perkembangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam hal ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi adalah salah satu dari 4 masalah ekonomi nasional yang dikemukakan 100 ekonom yang berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo pada Sarasehan yang diselenggarakan Desember 2016 lalu. Hasil dari pertemuan itu dirangkum dalam buku berjudul Menuju Ketangguhan Ekonomi, Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia yang diluncurkan tim Menho Bursa Efek Indonesia Jakarta. Ketimpangan ekonomi diantaranya disebabkan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang tidak merata di setiap daerah. Ini berimbas pada ranking Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia yang menempati ranking 113, berada jauh di bawah Malaysia dan Turki. Untuk memperbaiki kesenjangan itu adalah meningkatkan Human Development Index kita ya, terutama sumber daya manusia, karena kita melihat ada korelasi yang signifikan. Banyak hal sebenarnya, cuman ini yang lebih simpel, sederhana, yang dekat dengan kita sehari-hari. Di Politek Batam itu kan ada berbagai kelompok belajar ya, kelompok belajar relawan pajak, kelompok belajar galeri investasi. Nah, menurut saya melalui wadah-wadah pembelajaran seperti itu, bagaimana mahasiswa terlibat, bagaimana mahasiswa bisa membantu masyarakat gitu untuk lebih memahami tentang pajak, bagaimana cara melaporkan, membayarkan, gitu juga di galeri investasi gitu ya, bagaimana cara masyarakat untuk melakukan investasi yang aman, gitu, bagaimana untuk menghitung risiko. Nah, dari sana sebenarnya hal-hal yang sangat bisa dijadikan bahan pembelajaran sehingga dapat membantu Indonesia mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Maka dari itu, kami sebagai mahasiswa mengerahkan segala kemampuan kami dan segala tenaga kami untuk memberikan pemahaman kepada banyak masyarakat untuk bisa melapor pajak dan membayar pajak, sehingga pendapatan negara menjadi lebih stabil dan fasilitas umum juga tercapai, dan lebih banyak fasilitas umum dan mempermudah masyarakat untuk jauh lebih bisa mengakses tempat pekerjaan mereka. Dan bagaimana cara kami membimbing masyarakat untuk paham akan pajak? Begini caranya. I was waiting till the sky was falling, held my breath till every single star had a light on my mind. I never saw it coming, didn't think you wake me with a kiss like this. Waiting till the sky was falling, held my breath till every single star had a light on my mind. I never saw it coming, didn't think you wake me with a kiss like this. Sebagai mahasiswa jurusan akuntansi manajerial, menurut saya salah satu peranan mahasiswa dalam mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah dengan mengikuti program pemerintah pendidikan dan kebudayaan, yaitu Wirausaha Merdeka. Saya mengikuti Wirausaha Merdeka. Dalam kegiatan ini saya belajar banyak hal, mulai dari merencanakan ide bisnis baru berupa penyedap rasa yang terbuat dari limbah tulang ikan cucut di Pulau Bulu. Kami mengedukasikan dan merekomendasikan kepada masyarakat Pulau Bulu ide bisnis ini karena selama ini di Pulau Bulu tulang ikan terbuang begitu saja. Keterbatasan pemahaman dan keterampilan terkait keberlanjutan. Yang ketiga, keterbatasan akses ke sumber daya dan pelatihan. Yang keempat, tantangan etis dalam mengelola informasi keuangan dan non keuangan. Mengalami misalnya
sektor tertentu misalnya ya mengalami kendala gitu dalam pencatatan akuntansinya gitu ya, atau pencatatan inventory-nya berkaitan dengan akuntansi, ya tentunya kita bisa melakukan riset terkait tersebut, bagaimana metode pencatatan yang baik misalnya, atau bagaimanakah cara perusahaan tersebut menghandle inventory yang baik gitu, sehingga dapat memberikan solusi. Atau mungkin jika lebih luas kita tarik misalnya kampus kita kan sudah melakukan pembelajaran based learning ya, PBL, nah itu juga berkaitan sekali dengan akan munculnya ide-ide baru terkait keserapatan sempurna. Misalnya ketika kita melakukan PBL gitu ya pada UMKM, tentunya akan banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari, kita cari solusinya, yang nantinya tentunya melalui riset yang lebih komprehensif, melalui berbagai referensi yang kita pelajari, teori yang kita pelajari, kita akan memberikan satu solusi pada UMKM yang ada, dan tentunya tidak terbatas pada yang ada di lingkup Batam. Ketika riset tersebut diterapkan, ya UMKM yang mungkin ada di daerah lain yang ternyata juga bisa relate gitu ya dengan solusi yang kita tawarkan, tentu saja ya akan membantu perekonomian Indonesia.